Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu jamaah itikaf Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berada di sebuah masjid, sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai rangkaian ibadah itikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah, diisi dengan berbagai macam amal soleh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan dan sarana ikhtiar kita di penghujung daripada bulan Ramadan. Yang kita lakukan ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu ada dua kategori. Hidayah irsan wal bayan. Hidayah irsan wal bayan. Hidayah berupa penjelasan atau pengetahuan. Dan saya yakin sangat mungkin kita semua terdorong untuk melaksanakan itikaf ini dengan adanya pengetahuan dan adanya informasi yang masuk ke kita, sehingga mendorong kita melaksanakan itikaf ini. Kemudian juga Allah memberikan hidayah yang kedua, hidayah taufiq wal amal. Dari pengetahuan yang kita dapatkan, dari bayan yang kita miliki, Allah memberikan hidayah taufiq wal amal, sehingga kita bisa melaksanakan amalan itikaf ini. Ini hidayah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita kedua hidayah ini, sehingga kita bisa menyelaraskan antara ilmu dan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu, yang harus kita syukuri juga adalah kita diberikan nikmat aman. Saudara-saudara kita di Palestina, atau yang sekarang sedang viral ya di Iran, itu tidak bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan maksimal, penuh dengan ketakutan. Dan ini harus kita syukuri, kita dalam kondisi aman ya. Karena dengan demikian, dengan bersyukur atas nikmat aman ini, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Nikmat yang lain yang kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ada yang sakit di sini. Kalau sakit kan nggak mungkin kita bisa itikaf ya, mungkin di rumah atau di rumah sakit. Tapi Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itikaf ini dengan nyaman. Dan harus kita perhatikan sabda Rasul, nikmatani ni'amillah maghbunun fi makasir minan nas asihha wal farad. Dua kenikmatan yang sebagian besar manusia itu lalai terhadap kedua kenikmatan itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Jadi harus betul kita syukuri ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita sehat, alhamdulillah, kita ada waktu sehingga bisa melaksanakan itikaf ya. Hadirin sekalian, yang tak kalah pentingnya juga yang harus kita sadari bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, atau berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul dulu menginginkan sekali agar pamannya masuk Islam, agar pamannya yang senantiasa membelanya bisa masuk Islam. Tapi Allah tidak menghendakinya, sehingga keluarlah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi semua nikmat yang kita dimiliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari. Sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikian juga salawat dan salam. Mudah-mudahan senantiasa limpahkan kepada habibana baginda Rasul, contoh teladan dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tanda cinta, bukti cinta kita kepada Rasul dalam menyatakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama denganku di surga, di jannah. Dan iktikaf ini adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang hampir sepanjang kehidupan beliau melaksanakan iktikaf. Kebanyakan 10 hari terakhir, tapi menjelang wafatnya beliau di 20 hari terakhir di bulan Ramadan dan mengingat istri-istrinya. Yang meskipun dari sisi teknis sangat berbeda ya. Kalau dulu diceritakan bahwa baginda Rasul bahkan membuat tanda-tanda kecil biar lebih pribadi gitu, tidak banyak komunikasi dengan yang lainnya, tidak banyak ngobrol, tidak main handphone kalau sekarang ya. Ya, kita bisa meninggalkan rumah, tapi kita tidak bisa meninggalkan handphone di sini. Pernah saya lihat kemarin iktikaf di sini, ada peserta yang main handphone terus semalaman, rugi ya. Isinya kan diisi dengan membaca Quran, ya, berzikir, mau tidur juga boleh, ya. Karena iktikaf itu tidak selamanya ahyaullah, ya, menghidupkan malamnya. Tidur sebentar boleh, kemudian diisi lagi dengan kegiatan amal soleh yang lain, berzikir, berdoa, membaca Quran, merenang, muhasabah, ya. Jadi kita mencoba untuk melepaskan dengan kesibukan dunia, meninggalkan keluarga, meninggalkan handphone, ya, jangan dibawa handphonenya, soalnya yang sangat urgent sekali kita bisa menggunakannya. Ini juga yang harus kita perhatikan ya, karena iktikaf ini merupakan sunnah-sunnah daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kita niatkan kita melaksanakan iktikaf ini dalam rangka mengikuti sunnahnya, sehingga mudah-mudahan dikategorikan sebagai orang yang cinta kepada beliau ya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin sekalian, jamaah iktikaf bersedaya agar mati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita rasakan sekarang ini sebentar lagi akan berakhir. Ini sangat di penghujung ya. Kemungkinan besar di hari Kamis sidang isbatnya, sehingga ketahuan kapan berakhirnya Ramadan. Ketika awal Ramadan kita gegap gempita, senangnya. Sekarang sudah membayang, baik dari sisi sudut pandang materi lah katakanlah ya, materi yang akan didapatkan ketika Ramadan, nuansanya akan seperti apa, banyak yang jualan kuliner, keindahan kenikmatan ketika berbuka ya, itu yang akan bayangin kita ketika awal Ramadan seperti itu ya, indah, sehingga kita rahab itu menyambut senang akan kedatangan daripada bulan Ramadan. Banyak persiapan yang kita lakukan ketika di awal Ramadan. Kemudian Ramadan datang kepada kita, kita mengikuti misinya dengan baik. Di awal semangatnya luar biasa, dikenal
kita bisa melihat sendiri ya, ada yang mulai berguguran, ada yang konsisten sampai akhir, sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa konsisten ya. Jadi itu, nah sekarang kondisinya Ramadan sudah di ujung sekali ya, sudah di ujung sekali. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul memaksimalkan setiap waktu yang ada di bulan Ramadan. Ada waktu sebentar, ada waktu sedikit, kita isi dengan kebaikan apa saja, tentang membaca istighfar, membaca Quran ya, karena ibadah itu ada masa puturnya, ada masa jenuhnya. Katakanlah baca Quran 1 jam misalkan paling lama, habis itu kan kadang capek, maka bergerak kepada amal ibadah yang lain, entah itu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau apa saja ya, seperti itu. Jadi memaksimalkan menggunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena sejatinya peningkatan kualitas di bulan Ramadan, kualitas ibadah di bulan Ramadan itu, kalau saum kan tidak bisa ditambah ya, tidak bisa kuantitas. Kalau saum itu kan 29 hari atau 30 hari, tidak ada yang saum 31 hari, 30 hari, nggak ada. Tapi yang harus kita perhatikan adalah isi atau kualitas daripada pelaksanaan ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini. Secara jumlah saum kita dengan saum para sahabat, para salafus saleh sama, tapi secara isi, secara kualitasnya jauh berbeda. Makanya yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal yang harus dicermati betul ya. Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan di dalam beberapa keterangan hadis. Waktu-waktu ibadah kita itu punya waktu puncaknya, punya waktu istimewanya, dan rata-rata di ujung ya. Hari Jumat, hari ayam, rajanya hari itu, waktu istimewanya kan di ujung ya, waktu mustajabahnya antara ba'da asar sampai maghrib. Waktu malam sekarang yang seperti kita jalani, waktu yang sangat mustajabnya itu di ujung, di sepertiga malam terakhir. Dan keterangan menyatakan Allah turun ke langit dunia. Siapa yang bangun pada waktu itu, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang mohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, di sepertiga malam terakhir. Atau kalau kita lihat di bulan Dzulhijjah, ada prosesi ibadah haji. Puncaknya itu kan pada di akhir, tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah, ketika wukuf dan Idul Adha. Ya, jadi waktu awal pelaksanaan ibadah dengan waktu akhir itu lain. Waktu akhir itu waktu puncaknya, waktu istimewanya. Demikian juga di bulan Ramadan. Waktu puncak keberkahannya itu adalah di akhir. Di awal Ramadan memang berkah, tapi puncaknya itu adalah di akhir Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar ya, ada malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dimana kalau kita beribadah pada malam hari itu, maka laksana beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Umur kita aja belum tentu mencapai usia segitu ya. Makanya boleh kita memotivasi diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan itikaf, melaksanakan berbagai macam amal soleh di penghujung akhir daripada bulan Ramadan. Dan yang paling selamat itu adalah ketika 10 hari, tinggal berapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi, maka kita maksimalkan, kita isi dengan ketaatan terus ya, seperti itu, ketaatan terus di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan
kita mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Hadirin sekalian, yang kedua yang harus kita perhatikan, setiap amal itu tergantung kepada akhirnya. Akhirnya seperti apa? Ada orang yang di awal dia punya kekuatan full gitu, semangat dia, di akhir melempem. Padahal setiap amal itu tergantung kepada akhirnya. Di Al-Quran kan menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal akhirnya itu harus dalam keadaan muslim. Akhirnya ya harus dalam keadaan muslim. Kemudian ada juga di surat apa tuh ya, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadah kalian kepada Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin di mana apa? Kematian. Jadi di ujung ya, di ujungnya harus benar gitu ya. Di ujungnya harus benar. Di awal Ramadan kita semangat, di ujungnya nggak semangat, rugi. Ya, rugi. Ya. Makanya harus bersungguh-sungguh ya di ujungnya. Bahkan di hadis itu mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu tergantung kepada ujungnya, khawatim. Maka mudah-mudahan kita husnul khatimah di akhir daripada bulan Ramadan ini, ditutup dengan husnul, dengan kebaikan, husnul khatimah. Jadi bukan hanya meninggal, tapi mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Itu ya, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang ulama mengartikan atau mengumpamakan kehidupan Ramadan ini laksana sebuah perlombaan. Bapak, Ibu, saya juga semuanya kini sedang berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa jenis perlombaannya? Berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Dengan berbagai macam ketaatan dan amal saleh untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mempertahankan ritme kecepatannya sehingga dia merasa terus dari awal, pertengahan sampai akhir semangat terus. Dia menjadi pemenang dan dia akan beruntung. Tapi ada yang lambat, bahkan melempem, sehingga jauh ketinggalan. Dia orang yang merugi. Ya. Atau laksana orang yang sedang lari maraton, sudah kelihatan dekat garis finishnya, persepsinya bagaimana? Pasti dia akan menggerakkan semua tenaganya supaya menjadi nomor satu, bisa menjadi pemenang, gitu ya. Seperti itu. Atau pacuan kuda, sudah kelihatan garis finishnya, pasti dia akan digerakkan kudanya supaya lebih cepat lagi. Seperti itulah perumpamaannya bagi kita semua ya. Bagi saya juga Bapak dan Ibu sekalian, ini Ramadan sebentar lagi akan berakhir. 2 hari lagi lah katakanlah ya. Makanya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ya, makanya baginda Rasul itu paling tidak di dalam beberapa terang hadis dinyatakan mengikatkan pinggangnya, wasadduz zarun, ya, mengikat pinggangnya. Maknanya bukan pakai gesper diikat gitu ya. Atau kalau dalam bahasa kita itu menyingsingkan lengan. Menyingsingkan lengan apa? Sebagai tanda kesungguhan. Ya. Menjauhi istri-istrinya. Nggak jima dulu dengan istri, meninggalkan istri-istrinya.
Kemudian ihya'un layl, menghidupkan malamnya, seperti kita nih, menghidupkan malamnya, diisi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Dan wa iqadu ahlahu, menjaga keluarganya, anak istrinya, supaya sama-sama yang mengisi malam-malam terakhir Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu diceritakan bagaimana kerjasama yang baik antara seorang suami dan istri. Kalau ada seorang istri yang susah dibangunin sama suaminya, maka si istrinya itu dipercikin air sama suaminya. Itu boleh tuh, Pak. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sama-sama tahajud dengan menyiramkan air gitu ya, memercikan air ke wajah istrinya supaya bangun. Demikian juga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya dengan memercikan air ke muka suaminya itu. Ya, saking senangnya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat sebuah keluarga yang sama-sama dalam ketaatan beribadah kepada Allah di malam hari. Ya, tentunya juga harus sesuai kondisi ya. Airnya juga jangan banyak-banyak ya, karena malah marah ya, malah nggak jadi tahajudnya ya. Tapi dalam teks hadis memang seperti itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan juga supaya kita bisa tetap semangat ya, karena kan dalam Ramadan ini ada dua jihad. Di siang hari dia jihad siang, saum kan bagian daripada jihad kita. Kesungguhan kita menjaga saum kita supaya berkualitas, mempuasakan semua anggota tubuh kita kan bagian daripada jihad ya. Lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita supaya kepada perkara-perkara yang baik itu kan jihad, perlu kesungguhan. Kemudian di malam hari ada jihad qiyam, salat tarawih, salat layl itu kan bagian daripada jihad. Ya, ada dua jihad di bulan Ramadan ini, jihad di siang hari dan di malam hari. Tetapi ada juga jihad yang harus kita perhatikan, jihad dan nafs. Ya, jihad mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Kalau dalam hadis menyatakan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi waktu itu para sahabat habis pulang dari perang Badar, berkumpullah bersama baginda Rasul karena mendapatkan kemenangannya. Kemudian baginda Rasul mengatakan roja'na minal jihadil akbar ila jihadil asghar. Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita itu baru pulang dari jihad yang kecil dan kita kembali kepada jihad yang besar. Rasulullah bertanya, jihad apa lagi ya Rasulullah? Jihad nafs, jihad mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bermakna gorijah, keinginan. Kalau yang wajar, kalau yang bisa dikendalikan bagus keinginan. Ingin makan ya, minum kan itu bagian dari kebutuhan. Tapi yang bermasalah adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam Al-Quran sesungguhnya tabiat daripada hawa nafsu itu di surat Yusuf ayat 53 dinyatakan innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tabiat nafsu itu begitu, mendorong kepada kejahatan, keburukan. Tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikannya? Ada sebuah nasihat dari ulama salaf mengatakan dari Ibnu Jauzi rahimahullah,
ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, sesungguhnya watak dasar jiwa manusia itu cinta kepada hawa nafsunya. Telah berlalu penjelasan tentang begitu dasarnya bahaya hawa nafsu, sehingga untuk menghadapinya engkau membutuhkan kesungguhan dan pertentangan di dalam dirimu. Ya, itu pendapat Imam Al-Jauziyah. Ya, maka di surat An-Najm itu dinyatakan Pak, "Pama man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Allah, keagungan Tuhannya, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surga. Ya, jadi kita semua punya nafsu ya, kecuali malaikat kan yang nggak punya nafsu. Tinggal bagaimana kita mengendalikannya, mengaturnya. Ya. Ada juga dihubungkan dengan hadis, ya, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu, dan neraka diliputi perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, oleh syahwat. Saya ulangi ya, ini hadis riwayat Muslim. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu, dan neraka diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Bagaimana teknisnya ini mengamalkan hadis ini? Nah, teknisnya seperti ini, jangan dikasih contoh. Jika engkau mendengar suara azan, contohnya ini mengamalkan hadis yang di atas. Jika engkau mendengar suara azan telah dikumandangkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, namun jiwamu merasa benci melaksanakannya, mengulur-ulur waktu dan merasa malas, ingatlah dirimu tentang hadis ini, bahwa surga diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Jadi kalau ingat hadis ini bersegera gitu ya, karena wajar ya, tapi balasannya apa? Surga. Jadi kalau hati kita itu benci atau malas mengerjakan sebuah amal soleh, maka ingat, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Ya. Jadi itu satu contoh bagaimana mengamalkan hadis ini. Atau kebalikannya, jika jiwamu condong kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kedoliman, perbuatan-perbuatan haram, maka ingatkanlah dirimu bahwa neraka itu diliputi perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Ya. Ingatkan pula jika sekarang engkau lakukan perbuatan ini, maka kelak engkau akan masuk neraka. Ini mengamalkan hadis tadi. Ya. Jadi surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka diliputi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu. Makanya jihad ya, bagaimana kita berjihad bersungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan di Ramadan ini dilatih betul bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Bapak dan Ibu sekalian, agar kita bisa sukses ya, agar kita bisa sukses mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah, maka di samping punya kekuatan, kita harus punya ketahanan. Ya. Ada orang kalau dalam perlombaan kan cepat, kuat dia di awal, tapi di pertengahan habis energinya, lemah, nggak punya ketahanan. Ada orang yang di awal tidak cepat tapi statis, istiqomah terus, dia akan menjadi pemenang. Ya, jadi harus punya ketahanan, keistiqomahan,
ya harus ajak dalam sebuah amalan, dan itu amalan yang dicintai oleh Allah, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul amal adwamuha wa in qalla, ya. Seutama-utama amal, seabdal amal di sisi Allah adalah yang dilaksanakan secara dawam, secara istiqomah meskipun sedikit, ya. Jadi kita harus memiliki ketahanan, ya, ketahanan untuk melaksanakan sebuah amal meskipun sedikit, ya, istiqomah seperti itu. Kemudian harus kita perhatikan juga dan kita sadari bahwa ketika sebuah amalan itu dikerjakan dengan terus menerus dengan dawam, ketahuilah itu bagian dari tanda keikhlasan. Enggak anak-anak tai ayam istilahnya, ya. Tapi kalau amalan itu dikerjakan terus, itu tanda daripada orang yang ikhlas. Mau dibenci, mau disukai, mau dicaci, mau dimaki, nggak ada urusan. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala amalan yang harus saya laksanakan. Jadi kalau kita ibadah Ramadannya istiqomah, bagian daripada ciri-ciri keikhlasan dari semua amalan, ya. Makanya di dalam hadis dikatakan bagaimana Rasulullah SAW menuntut kita supaya menjadi mukmin yang kuat, ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tetapi pada keduanya ada kebaikan. Kemudian dari itu ihris mayan pauka, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Wala ta'jaz, janganlah bersifat malas. Ya, ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah, ya. Ya, hadisnya sahih insyaallah. Jadi bagaimana menjadi mukmin yang kuat itu harus punya karakter, diantaranya ihris mayan pauka, bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang bermanfaat. Wala ta'jaz, jangan berbuat malas. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan, ya, kita punya sikap seperti itu, punya sifat kesungguhan dalam segala hal dalam ibadah kita di penghujung daripada bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita masuk ke kategori ke dalam hadis rogimaanku, gitu, ya. Kan baginda Rasul naik mimbar kemudian mengaminkan 3 kali. Salah satu aminnya itu para sahabat bertanya, kenapa engkau mengaminkan baginda Rasul? Kata Rasulullah, salah satu malaikat datang kepadaku dan mendoakan rogimaanku. Celakalah orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal Ramadan itu banyak sekali media ampunannya, ya. Saum, ya, itu menjadi jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Saum, ya, dengan mengharapkan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Qiyam juga, salat tarawih juga demikian. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Zakat juga demikian, ya. Zakat kan nggak bisa menjadi jalan diampuni dosa kita. Tuhratul shaimi waktu matul masakin. Fungsi zakat kita kan begitu, mensucikan orang yang sebelum dari perkara-perkara yang menghapus pahalanya, dari perkara-perkara katakanlah ghibah, ya, perkataan-perkataan yang kotor. Dan merasakan zakat kita, insya Allah bisa dihapuskan.
Tapi orang ini tidak maksimal melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, sehingga Ramadan berlalu begitu saja, sementara dosanya tidak diampuni. Celaka dia. Bagi ma'anku orang yang mendapatkan Ramadan berlalu begitu saja, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara amaliyah di penghujung bulan Ramadan ini, kita harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat Bapak yang sekalian, coba kita rasakan, ketika mengerjakan sebuah amalan itu suka diakhiri dengan istighfar. Setelah selesai mengerjakan sholat, kan kita sunnahnya beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setelah melakukan kajian seperti ini, ada doa penutup majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini beberapa contoh ketika melaksanakan suatu amalan. Nah, di antara amalan penghujung Ramadan ini adalah memperbanyak istighfar. Doa yang menghasilkan begitu ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan mohon permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas amal soleh yang kita lakukan, mohon ampun kepada Allah, sehingga harapannya amal solehnya bisa menjadi amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ketahuilah bahwa visi dan tujuan akhir daripada ibadah Ramadan kita ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, la'allakum tattaqun. Dan takwa ini merupakan istilahnya pelakuan yang paling tinggi lah, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah takwa, dan itu menjadi tujuan akhir daripada ibadah di bulan Ramadan. Ya, harapannya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana tidak menjadi orang yang bertakwa kalau kita maksimal betul ya dari awal sampai akhir Ramadan kita dididik dengan berbagai macam amal soleh, dari saumnya, qiyamul lailnya, dididik bersabar, berzakat, berinfak, bersedekah, tilawah Quran. Ya, kalau betul insya Allah bisa menjadi orang yang bertakwa hingga melahirkan akhlak yang luar biasa. Dia akan menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang memiliki kepedulian kepada orang lain, ya, pribadi yang tepat waktu, yang luar biasa. Ya. Makanya watajawwadu fa innahu jadi takwa, berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, bekal di dunia ini dan di akhirat nanti. Secara pribadi bekal takwa itu luar biasa, ya. Ada janji Allah di surat At-Talaq yang masyhur sekali, ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari setiap urusan yang dia miliki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi jaminan, ya, bagi orang yang bertakwa itu jaminannya seperti itu, ada makhraj dari setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian bagi orang yang bertakwa itu ada keberkahan dalam setiap urusan. Coba nih Bapak sekalian, ya, Allah berikan keberkahan lewat sebuah amalan. Kalau misalkan Bapak sekalian sering baca Quran, pasti akan menjadi berkah waktunya. Kalau Bapak sekalian sering tahajud, pasti akan berkah semua urusannya. Coba perhatikan, biar kita tahadus menikmah, ya, biar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keberkahan waktu itu dimana kita bisa mengerjakan berbagai macam kebaikan dalam waktu yang ada dan cukup bervariasi, bisa mengerjakan banyak hal kebaikan dengan waktu yang ada, berkah waktunya ya. Dan itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya keberkahan akan diberikan oleh Allah minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi ya, berkah jika satu masyarakat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara pribadi ada mahraj, ada jaminan dari Allah dari jalan keluar dari setiap permasalahan. Dari skup yang lebih luas lagi, lingkungan masyarakat, kalau dia aman wa taqaw, ada keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bertakwa, Allah menjadikan surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Di surat Al-Imran kan menyatakan begitu. Ya. Bersegera kalian kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi Allah untuk orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Dan Ramadan ini tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang harus kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa keterangan para ulama ada menyampaikan bahwa di antara yang diinginkan para penghuni kubur yang sebelah sana itu kan makam itu. Di antara yang diinginkan oleh para penghuni kubur itu adalah dia ingin kembali, dia ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari saja hidup di bulan Ramadan, satu hari berada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaan tadi, diampuni dosanya oleh Allah ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diijabahnya semua doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mumpung masih ada waktu 2 hari lagi di bulan Ramadan ini, mari saya mengajak diri saya juga Bapak dan Ibu sekalian memaksimalkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya. Ya, jadi all out lah ya, all out atau gaspol ya, gaspol ya istilahnya, bersungguh-sungguh lagi sehingga nanti mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita betul-betul husnul khatimah ya, betul-betul bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memang fokus perhatian kita karena budaya di kita, budaya pulang kampung, silaturahim ya mangga aja. Cuma kita bagaimana mengatur betul supaya dalam perjalanan itu tetap dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita lihat misalnya sendiri di masyarakat kan seakan mereka sudah terlepas dari Ramadan ya. Kita masih banyak melihat orang yang nggak puasa, alhamdulillah ya, di siang hari seperti itu, karena kesibukannya sudah melihat persiapan Idul Fitri. Padahal Ramadan masih bersama kita, dan sang tamu agung yang memberikan banyak keberkahan, dan keberkahan itu akan meninggalkan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal lagi terakhir dari saya, mari saya mengajak untuk menggenapkan nilai ibadah di bulan Ramadan. Sebuah hadis, man shoma Ramadan summa ibnu sittan min sawal kasabul bahri
Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, kasaum dahri, seperti saum selama setahun, umumnya setahun ya. Kalau di matematika kan misalkan saumnya 30 hari kali 10 kan 300, 6 hari kali 10 60, jadi kasaum dahri selama setahun pahalanya. Kalau setiap tahun kita Ramadan dan saum 6 hari bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala selamanya ya, selamanya melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan ketahanan kepada kita untuk mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khotimah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih.